Saya mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Umum Organisasi Pro Gibran ya. Gabungan dari Amul dan siapa yang bawa mas? Nggak tahu sama sekali gitu. Ke dalam penahanan. Bang Ade, ada perasaan kecewa tidak karena keputusannya adalah Roy Suryo tidak ditahan? Makasih. Gimana ini? Sayalah orang yang paling menginginkan Roy Suryo masuk ke dalam penahanan. Bang Ade, ada perasaan kecewa tidak karena keputusannya adalah Roy Suryo tidak ditahan? Makasih. Gimana ini? Sayalah orang yang paling menginginkan Roy Suryo masuk ke dalam penahanan. Bang Ade, ada perasaan kecewa tidak karena keputusannya adalah Roy Suryo tidak ditahan? Makasih. Gimana ini? Sayalah orang yang paling menginginkan Roy Suryo masuk ke dalam penahanan. Bang Ade, ada perasaan kecewa tidak karena keputusannya adalah Roy Suryo tidak ditahan? Makasih. Gimana ini? Sayalah orang yang paling menginginkan Roy Suryo masuk ke dalam penahanan. Hanya tiga yang memusuhi Jokowi, hanya tiga. Satu HTI, dua FPI, dan yang ketiga terakhir nih PDIP yang menjadi musuh Jokowi itu. Nah tapi di sini juga banyak yang memonceng, Yang memonceng itu siapa? Ya orang-orang yang kepentingannya terdegradasi oleh kebijakan Jokowi. Siapa itu? Ya itu salah satunya para koruptor. Siapa yang para koruptor itu? Ya pembebasan netral, Syariful Khalid dan kawan-kawan dan sebagainya lah. Nah inilah yang terjadi, makanya bukan dalam penyelidikan. Maksudnya ini poin ini Bang Zul mengatakan bahwa 8 tersangka ini salah satu kelompok yang diboncengi oleh 3 entitas tadi yang benci sama Pak Jokowi itu. Iya, yang memusuhi Jokowi itu cuma 3 entitas tadi yang memusuhi Jokowi itu. Jadi memanfaatkan 8 tersangka ini. Iya, di samping itu kan juga ada kelompok-kelompok para koruptor yang merasa kepentingannya terganggu selama Jokowi berkuasa. Nah inilah yang merasa tidak senang. Nah ini dia juga ikut. Kalau dari sisi kontestasi yang kalah, rasanya sudah agak mulai move on ya, sudah nggak begitu lagi. Tapi kalau dari yang 3 entitas tadi itu Muhammad dan Damai Kusuma. Kenapa? Karena dia sendiri yang menyatakan bahwa HTI itu minimal akan membuat 10 hoak dalam sehari katanya. Begitu tidak dibubarkan dulu. Nah sekarang kan terbukti bahwa hoak itu berseleweran. Bahkan kita juga jadi bingung. TPUA, tim pembela ulama dan aktivis ini punya irisan ke 3 entitas tadi, setidaknya ke FPI dan HTI begitu kira-kira. Iya faktanya pengacaranya itu Arul Ghazani itu memang aktivisnya HTI, itu fakta dan bisa kita bantah. Tersangka juga Haji Sujana di situ gitu, Rizal Fadila, mereka kelompok-kelompok. Iya itu kan ada klaster ya, itu klaster 1 yang Roy Suryo, klaster 2 ya. Nah di klaster 1 ini itu kan mereka itu kan sudah agak melemah Nah di klaster 2 ini karena ada yang mensponsori ya dan ada yang tetap menyemangati, makanya dia tetap kencang gitu. Kenapa ketika Agustus kelam mereka itu diam? Karena memang keributan sedang terjadi. Tapi begitu Agustus kelam ini selesai, September, Oktober ini clear, baru muncul lagi. Padahal kita tahu pasal-pasal yang dikenakan ke mereka ancaman hukumannya sampai 12 tahun.
yaitu pasal 35 Undang-Undang ITE. Alhamdulillah, saya mengatakan dengan tidak ditahan, Mas Roy akan lebih produktif. Mereka diperiksa dengan seratusan pertanyaan. Alhamdulillah, penyidik bersikap baik. Dan kemudian juga Mas Roy, Desmond, dan Dr. Tifa juga kooperatif. Tetapi tentu ada hal-hal teknis yang nanti kita akan diskusikan di kemudian hari. Maka untuk kesempatan ini, dengan sangat terpaksa, tidak akan ada press conference dari ketiganya. Jadi cukup saya yang mewakili kepentingan mereka bertiga, dan alhamdulillah paling tidak hari ini mereka tidak ditahan. Padahal kita tahu pasal-pasal yang dikenakan ke mereka ancaman hukumannya sampai 12 tahun. Yaitu pasal 35 Undang-Undang ITE. Alhamdulillah, saya mengatakan dengan tidak bahwa Wali Songo itu kepala garong dan maling adalah anak buahnya. Generasinya itu takut kalau Wali Songo dibongkar. Padahal Wali Songo itu adalah biang kerok yang merusak tatanan Mataram, yang membangun agama-agama yang ada ini. Rupanya mereka takut nggak bisa makan kalau agama-agama itu bubar. Maka di sana ada pesan Sunan Kalijogo dalam lagunya yang menyebutkan wong mati ora obah, nek obah medeni bocah. Arti kata itu adalah bahwa semua warga bumi yang masuk dalam agama adalah wong mati karena diikat di dalam wadah-wadah tersebut dengan dogma dan doktrin. Nah, kalau keluar dari wadah-wadah tersebut menakutkan bagi para penguasa, yaitu karung-karung tersebut, karena sudah tidak lagi takut dengan doktrin-doktrin agama, dengan neraka dan surganya. Sebab di bumi pertiwi inilah surganya yang dikuasai Mongol. Maka dari itu, siapa yang tergugah dan sadar, bangkit dan keluar dari wadah-wadah agama, supaya ram kita bisa berjalan dan tidak terbelenggu, dan kita bebas dari penjajahan yang namanya Indonesia itu. Bende Mataram dalam suara bibit drum akan terus bergema di seluruh Nuswantara. Rahayu Bumi Mataram. Dalam dari sumur yang paling dalam di bumi ini. Ya, kita tonton dulu video beliau. Saya Kanjeng Raden Tumenggung Nurhya Hadinegoro meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo Kediri beserta dengan seluruh ikatan atau himpunan santri dan alumni Lirboyo atas kekhilafan apa yang saya sampaikan tentang masalah lamaran dan lain sebagainya. Saya mohon maaf dan akan men-take down video saya yang berhubungan dengan Lirboyo, dan kedepannya saya tidak akan menyinggung lagi salah oleh semua pihak. Alhamdulillah, kita sudah menonton video Kanjeng Raden Nurhya yang mengatakan bahwa Nabi Adam memiliki seorang ibu, yang mengatakan bahwa nama ibu Adam, nama ibu Sayyidina Adam alaihi salam adalah Siti An-Nisa. Ada Sitinya, guys, ada An-Nisanya.
atau disebut dengan Ummu Adam. Nah, orang-orang semacam beliau ini sebenarnya banyak di zaman ini, dan kita tidak perlu kaget. Kenapa? Karena dulu sudah pernah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keberadaan orang-orang seperti Nur Ihya dan semacamnya. Rasulullah pernah menyampaikan begini, teman-teman. Ini tertulis di dalam kitab Jam'ul Jawami' Al-Ma'ruf bil Jami'il Kabir, yang terkenal dengan sebutan Al-Jami' Al-Kabir, yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Di dalam kitab itu disebutkan, min iqtirabis sa'ah an turfa'al ashrar wa tudha'al akhyar wa yuftahal qaul wa yuhbasal amal wa yuqra' fil qaum al-mathnat ila akhirih. Jadi termasuk tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah satu, orang-orang jahat akan naik ke posisi tinggi. Orang-orang jahat, baik dia tidak punya ilmu lalu menyampaikan secara ngawur, baik orang itu tidak memiliki keahlian lalu tampil sebagai orang yang sok ahli dan lain sebagainya. Orang-orang jahat akan tampil di posisi tinggi. Jadi orang-orang seperti Nur Ihya ini sebenarnya sudah jauh 1400 tahun yang lalu disampaikan oleh Rasulullah akan ada di posisi tinggi, akan memiliki pengikut yang sangat banyak. Sama seperti guru gembul, tidak pernah mondok di pesantren, ngeritik pesantren seolah-olah lebih tahu daripada santri. Ya, membahas sebuah ilmu tanpa guru, dikasih tahu, dinasehati, malah ngelonjak. Orang seperti itu sudah akan datang suatu saat, dan itu pernah disampaikan oleh Rasulullah. Yang kedua adalah orang-orang baik akan tersingkirkan, akan dihujat mati-matian, akan dihujat sana dan sini. Jadi kalau kita, teman-teman, selama kita tidak dihujat oleh orang-orang saleh, tidak dimusuhi atau tidak dihindari oleh orang saleh, orang alim, ulama yang amil, maka kita aman-aman saja. Tetapi ketika yang menghajar kalian, ketika yang menghantam kalian adalah orang-orang yang jauh dari agama, atau bahkan orang yang sering melanggar syariat Allah, maka saat itu berarti kalian adalah orang yang terpilih. Kira-kira seperti itu. Nah, yang nomor 3, banyak omongan tapi sedikit perbuatan. Ya, wa yuftahal qaul wa yuhbasal amal. Akan banyak orang yang penyampaiannya keren tapi amalnya tidak ada, hanya sebatas konten kreator. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian dari hadis ini kita paham bahwa ternyata akan semakin banyak nanti bermunculan orang-orang semacam Nur Ihya, guru gembul dan lain sebagainya. Kita sabar saja. Yang penting kita selalu berkumpul dengan orang-orang soleh, para ulama yang amil. Dan berdasarkan surah Al-Isra ayat ke-36, di sana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaik kana anhu mas'ula. Allah berfirman, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dari sini kita harus berhati-hati untuk memilih seseorang panutan, harus selektif.